kandangnya basah, itu kan perlu dikuras. Jadi tambahkan pasir, tambahkan kapur dolomit kembali. Karena di sini kondisi kondisi alas kandangnya kering, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setong doro untuk kawan-kawan semuanya. Jumpa lagi bersama saya di channel Peternak Kampung Mandiri, channel yang membahas seputaran ayam kampung. Nah, untuk kawan-kawan, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah mensupport channel ini, yang sudah like, komen, subscribe. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan saya doakan semoga kawan-kawan semuanya selalu disehatkan dan dilancarkan segala urusannya. Nah, di video kali ini kawan-kawan, saya itu ingin berbagi tentang bagaimana kita tetap menjaga alas kandang kita dalam keadaan kering dan maupun tidak basah kawan-kawan. Nah, di video sebelumnya itu sudah pernah saya jelaskan tentang bahan-bahan yang kita gunakan sebagai alas kandang. Di sana sudah saya jelaskan semuanya, bahan-bahannya apa saja, dan juga tentang kelebihan maupun kekurangan dari bahan-bahan tersebut. Nah, untuk merawat alas kandang kawan-kawan, selain kita melakukan penyemprotan secara rutin, ada hal lain yang harus kita perhatikan. Salah satunya yaitu penambahan alas kandang yang kita gunakan. Karena di sini sebelumnya saya menggunakan ini kawan-kawan, menggunakan sekam padi. Nah, akan tetapi sekam padi yang sudah saya timpahkan dari beberapa bulan yang lalu ini sudah tinggal sedikit kawan-kawan. Kita bisa perhatikan bersama-sama. Ini sekamnya sudah nyampur dengan tanah kawan-kawan. Ini sudah tinggal sedikit. Makanya perlu dilakukan yang namanya penambahan. Dan untuk penambahannya sendiri kawan-kawan, kalau misalkan kandang itu kering seperti ini, itu tidak masalah, langsung kita lakukan penimpahan sekam. Kita langsung tambahkan sekamnya kawan-kawan. Berbeda kalau misalkan kandang itu dalam keadaan basah ataupun lembab. Nah, kalau misalkan kandang dalam keadaan basah atau lembab, itu kita harus melakukan pengurasan terlebih dahulu kawan-kawan, sebelum dilakukan penambahan sekam. Jadi kita harus kuras total, kita ganti pasirnya, baru kita kasih sekam di atasnya. Berbeda dengan seperti ini kandangnya dalam keadaan kering, jadi tidak masalah, langsung kita timpa dengan sekam. Nah, sebelum kita melakukan penimpahan sekam, yang pertama yang harus kita lakukan itu kita lakukan penyemprotan terlebih dahulu kawan-kawan. Kita lakukan penyemprotan. Nah, setelah kering baru kita timpa dengan sekam. Nah, akan tetapi karena kondisinya di sini saat ini mendung kawan-kawan, jadi saya tidak melakukan penyemprotan. Saya akan langsung lakukan penambahan sekamnya kawan-kawan. Kalau saran saya kawan-kawan, lebih baik yaitu kita lakukan penyemprotan terlebih dahulu. Setelah kering baru kita tambahkan sekamnya. Nah, setelah sekam itu ditambahkan, baru lakukan penyemprotan kembali. Hal itu kita lakukan untuk menjaga-jaga. Siapa tahu dalam sekam itu terdapat virus ataupun bakteri. Nah, tapi di sini saya tidak akan melakukan semua itu kawan-kawan, karena yaitu cuacanya lagi mendung kawan-kawan. Kalau misalkan saya lakukan penyemprotan, maka alas kandang itu tidak akan kering, yang ada alas kandang itu menjadi lembab dan itu sangat berbahaya. Jadi saya biarkan seperti ini tanpa saya melakukan penyemprotan. Habis ini saya lakukan penimpahan kawan-kawan. Jadi begitu kawan-kawan, saran dari saya lebih baik lakukan penyemprotan terlebih dahulu. Nah, jadi begini kawan-kawan kondisi kandang setelah saya lakukan penambahan sekam.
Nah, sebenarnya penting tidak kita lakukan penambahan sekam seperti ini. Kalau menurut saya itu sangatlah penting. Karena kenapa? Kalau misalkan alas kandang yang kita gunakan itu terlalu sedikit atau kayak di video awal tadi kawan-kawan, sekamnya itu tinggal sedikit, maka daya serap terhadap kotoran itu berkurang. Ketika daya serap terhadap kotoran itu berkurang, maka kotoran-kotoran ayam ini tidak cepat kering. Kalau tidak cepat kering, ya kita akan menimbulkan bau amonia, kawan-kawan. Jadi kalau misalkan ada banyak sekamnya seperti ini, alas kandangnya sekamnya tebal, maka kotoran ayam itu cepat terurai, cepat kering dan tidak mudah bau. Jadi kalau menurut saya itu sangat penting kita lakukan penambahan alas kandang. Dan untuk alas kandang yang saya gunakan ini kawan-kawan, jadi sebelumnya itu saya lakukan penaburan kapur dolomit. Nah, untuk saat ini karena hanya ingin melakukan penambahan sekam, jadi saya tidak perlu menaburkan kapur dolomit kembali. Berbeda kalau misalkan ingin melakukan penambahan sekam, akan tetapi harus melakukan pengurasan alas kandang sebelumnya. Misalkan alas kandangnya basah, itu kan perlu dikuras. Jadi tambahkan pasir, tambahkan kapur dolomit kembali. Karena di sini kondisi alas kandangnya kering, jadi tidak saya lakukan penaburan kapur dolomit kembali, tinggal saya lakukan penambahan sekamnya. Mungkin cukup sekian dulu video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Kalau misalkan ada saran atau pengalaman lain dari kawan-kawan semuanya, bisa ditulis di kolom komentar. Jumpa lagi di next video. Salam setong doro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.